السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah, dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 36, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahuinya. Jangan kamu memperturutkan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentang hal itu. Kemudian dalam ayat yang lain, surat Qaf ayat 18, Allah juga berfirman, Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan tiada satu ucapan pun yang diucapkan kecuali ada di dekatnya malaikat yang mengawasi, yang selalu hadir, yaitu malaikat raqib dan atid. Maka berhati-hatilah tentang mengucapkan sesuatu, apalagi sesuatu yang kita tidak memiliki pemahaman yang benar di dalamnya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Muslim, beliau mengatakan, kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu menjadi pendusta ketika dia menceritakan segala sesuatu yang dia dengar, tanpa memilah dan memilih, tanpa menyelidiki terlebih dahulu. Setiap apa yang dia dengar langsung dia sebarkan, apalagi kalau ada kepentingan kita di sana. Nah, di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang kita an salas, dari 3 perbuatan, qila wa qala wa kasratis su'al wa idha'atil mal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kamu dari 3 perkara. Yang pertama, qila wa qala, mengatakan, memberitakan sesuatu yang belum pasti, kemudian banyak bertanya, kemudian menyia-nyiakan harta. 3 perbuatan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Dan salah satunya adalah qila wa qala, menyampaikan berita sementara kita tidak punya kepastian tentang kebenarannya. Kita juga tidak tahu apakah berita ini terjadi atau berita ini sudah berbagai macam bumbu memasukinya sehingga kesimpulannya adalah kebohongan. Nah, orang-orang yang di zaman sekarang, karena teknologi, komunikasi dan lain sebagainya sudah semakin mudah, maka dosa yang satu ini pun akan semakin mudah untuk terjadi. Di dalam Islam, Bapak dan Ibu disuruh untuk selalu berhati-hati, apalagi kalau beritanya datang dari orang fasik. Nah, karena kita melihat kaum muslimin sekarang mudah sekali dipancing, kalau ibarat kata orang Minang, seperti ilalang masyid atau ilalang masyid seketik saya dicatuin api langsung tabaka sadaya. Padahal kalau diteliti tidak harus sampai seperti itu. Namun karena mereka mudah terpancing, akhirnya kaum muslimin hanya dijadikan permainan oleh orang-orang yang memahami karakter kaum muslimin di zaman sekarang, di mana mereka mudah terpancing dengan berita-berita yang sebenarnya tidak benar, tetapi berkaitan dengan perasaan dan kepentingan mereka, akhirnya bisa menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
Nah, oleh karena itu, kalau ada satu berita yang sampai kepada bapak dan ibu, kalau yang menyampaikannya adalah orang yang kita kenal, tidak bisa dipegang kejujurannya, pihak yang selama ini selalu memberitakan hal-hal yang tidak benar, bahkan demi kepentingannya dia bisa berdusta dan membuat fitnah, maka orang yang seperti itu kita disuruh untuk fatabayyanu, untuk mengklarifikasi terlebih dahulu atau memeriksa terlebih dahulu sebelum kita sampaikan kepada orang lain. Nah, kalau kita ambil satu berita tanpa memeriksanya, menceknya apakah benar atau tidak, langsung saja kita ceritakan, maka masuk larangan Nabi qila wa qala, masuk juga larangan Nabi kita menyampaikan sesuatu yang kita tidak punya ilmu tentangnya, termasuk juga menceritakan segala sesuatu yang kita dengar. Nah, orang seperti ini berpotensi menjadi perusak, berpotensi menjadi penyebab terjadinya masalah antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Nah, oleh karena itu Allah perintah untuk mengklarifikasi, untuk meneliti dan mencek kembali kalau yang mendatangkan berita itu orang fasik. Nah, ini orang fasik beri berita kepada kita, berhubung beritanya menguntungkan kepentingan kita, langsung saja diterima. Padahal Allah perintah periksa dahulu, ternyata dia bohong, ternyata beritanya tidak seperti itu. Namun berhubung sesuai selera awak, menguntungkan awak, langsung dipakai. Nah, sebaliknya, ketika ada seorang muslim yang menyampaikan berita, muslim yang dikenal dengan kejujurannya dan tidak dikenal dia berdusta, tapi berhubung berita yang disampaikan tidak sesuai dengan seleranya atau mengurangi kepentingan atau keuntungan baginya, maka berita tersebut dia tolak atau dicari-cari alasan supaya tidak menerimanya. Nah, itulah yang terjadi. Dek berita tu merugikan calon yang awak dukung, sudah tidak ada itu. Tapi berita dari orang fasik menguntungkan calon kita, langsung sebarkan. Itu yang banyak terjadi sekarang. Nah, sehingga berita-berita yang berseliweran atau berseliweran di dalam masyarakat, itu berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebanyakannya. Kalaupun beritanya sesuai dengan lafaznya seperti itu, belum tentu pula maksudnya seperti itu. Nah, kalau seandainya memang beritanya seperti itu, negatif untuk satu pihak, misalnya, tidak boleh pula kita menyebarkannya kecuali memang ada alasan syar'i untuk menyebarkannya. Karena kita khawatir nanti menyebarkan kekurangan orang lain masuk kepada kategori mempergunjingkan atau menyebut aib orang tersebut. Kecuali orang-orang itu termasuk orang yang boleh dipergunjingkan. Nah, kalau Bapak Ibu mendengar satu berita, lalu berita itu misalnya menceritakan aib seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dikenal darinya kalau dia sudah keluar dari Islam atau murtad, prinsipnya di dalam Islam, kita terima berita tersebut lalu kita memeriksanya. Kalaupun ternyata dia melakukan perbuatan yang dilarang, itu merupakan aib baginya, maka kita disuruh untuk tidak menceritakannya. Kalaupun kita menceritakannya, maka dalam agama kita disuruh untuk menceritakan dengan alasan yang sesuai dengan syariat. Nah, kalau tidak, kita termasuk memakan daging saudara kita yang sudah meninggal dunia, yang kita kenal dengan istilah mempergunjingkan orang, menyebut aib di belakang si pelakunya. Dan itu hukumnya haram kecuali dalam 5 kondisi. Yang pertama, orang tersebut fasiknya terang-terangan, dia melanggar aturan agama secara terang-terangan, tidak malu-malu atau tidak sembunyi-sembunyi. Dia menampakkan pelanggarannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nampakkan kepada orang banyak kedurhakaannya kepada Allah, bahkan dia menantang orang lain untuk menghalanginya. Nah, orang seperti ini tidak ada kehormatan baginya, halal untuk dipergunjingkan, disebarkan supaya orang tidak meniru perangainya. Nah, kemudian kalau ingin memberikan berita yang di dalamnya ada aib seseorang, boleh saja kalau seandainya orang yang kita ceritakan itu adalah orang zalim.
kezalimannya terhadap kita, kita ceritakan kepada pihak lain sesuai dengan apa yang kita terima, tidak boleh berlebih. Nah, niat kita menceritakan kezaliman orang kepada kita supaya orang yang berbuat zalim berhenti melakukan kezalimannya, supaya dia mendapatkan peringatan, supaya dia merasa takut untuk melakukan perbuatan zalim tersebut. Berhubung kita menceritakannya kepada orang lain, kecuali kalau dia sudah tidak punya rasa malu lagi. Dalam hadis Imam Abu Daud, ada seorang tetangga yang dia keluarkan semua barang dari rumahnya karena dia tidak suka dengan tetangganya yang satu lagi. Setiap kali dia diganggu oleh tetangganya, dia minta supaya berhenti melakukan hal tersebut, tapi tetangga yang suka mengganggu ini tidak juga berhenti. Nah, sekarang orang yang menzaliminya itu, dia ingin menyebarkannya kepada seluruh orang yang ada di daerah tersebut. Nah, dia susun barang yang ada di dalam rumahnya, di luar rumah, dia di jalan yang orang lalu lalang di sana. Maka otomatis setiap orang lewat bertanya, kenapa bako di kaluan tempat lalu kurisi meja segala macam, ambo ingin pindah karena tetangga ambo orang jai. Seperti itu. Ambo digaduh di tetangga, maka mau pindah letak barang di luar. Maka dalam hadis tersebut, datanglah tetangganya tadi lalu mengatakan, masukkan lagi barang kamu ke dalam rumah, saya berhenti untuk mengganggumu. Jadi ada semacam peringatan untuk orang yang berbuat zalim. Salah satunya dengan cara menceritakan kezaliman tersebut kepada orang dengan niat orang zalim itu dapat peringatan sehingga dia berhenti melakukan kezaliman yang dia lakukan. Nah, itu boleh saja. Boleh juga kalau dalam rangka istifta, menyebut kekurangan orang, memberitakannya kepada orang lain. Kalau seandainya kita dalam rangka mencari solusi di dalam agama, kita bertanya tentang sesuatu dalam urusan rumah tangga, di dalam pertanyaan itu di dalam pertanyaan yang kita ajukan ada disebutkan kekurangan-kekurangan orang lain. Disebutkanlah aib dan cacat perbuatan orang lain. Tujuannya bukan memburukkan orang tersebut, tujuannya bukan merusak kehormatannya, tetapi kita ingin mengetahui dalam agama apa solusi yang diberikan jika ini yang dilakukan. Nah, keluarga saya sedang ada masalah. Apa masalahnya? Istri saya tidak menjalankan perintah agama, salat indah, tutup aurat indah. Pas diperintah, pas dinasihati, membangkang, melawan. Yang ibunya model tepulo, sukung peranaan piti, aliasnya menyampiti sampai minta bayar 6. Itu kerajanya disampaikan tu riba, haram tu, kadang dosanya justru seperti ini kalau ingin cari uang. Kalau tidak dapat untung dan lain sebagainya. Anak nampaknya apa-apa empok, jadi keripangan istri model itu, keluarga yang seperti itu. Dalam Islam saya harus bagaimana? Hari pagunjangnya lah, mintu laki-lakinya, mintu produksinya, istrinya. Kan pagunjang tuh, iyo, tapi boleh. Kenapa? Kan awak bertanya. Kalau tidak disabui pula kesalahan tu, tidak tentu solusi yang diberikan. Abu ada masalah Ustaz, masalah tu, masalah barik, bariknya, itu masalah keluarga, ayo cerituan lah, anda bisa lo mau mencerituan lah, aku gunjang, aku pulang salah, anda usah konsultasi, anda usah bertanya, kalau kamu model tu. Kemudian yang keempat, boleh saja kita memberitakan aib seseorang kepada yang lain, jika berita tersebut bisa menyelamatkan orang lain dari bahaya yang lebih besar. Nabi SAW melakukan hal itu. Dalam hadis Imam Muslim, datang Fatimah binti Qais kepada Rasulullah bertanya tentang dua orang laki-laki yang ingin menikahinya. Muawiyah satu, Abu Jaham satu. Lalu apa kata Nabi? Jangan menikah dengan keduanya. Muawiyah tak punya uang. Abu Jaham itu sudah suka memukul perempuan, atau Abu Jaham tipenya meninggalkan istri dan inyo pergi raun-raun di luar. Istrinya tinggal di rumah dan inyo senang-senang di luar. Itu kerja Abu Jaham, aijan menikah jinyo, menikah dengan si fulan ini, kata Rasulullah SAW. Nabi sebutkan aib dua orang itu kepada Fatimah. Tujuan Nabi supaya Fatimah tidak mendapatkan mudarat yang lebih besar. Kalau dia menikah dengan salah satu keduanya, maka Fatimah akan mendapatkan mudarat tersebut. Karena Nabi ingin menghindarkan dari mudarat yang lebih besar,
maka diambillah mudarat yang lebih kecil, yaitu menyebut aib di belakang si pelakunya, dan ini diizinkan oleh syariat. Seperti kita menyebut jangan pilih si fulan, kalau si fulan itu menang, maka di daerah kita maksiat akan tersebar karena dia selama ini yang jadi backing maksiat. Judi di sini tu, no backingnya tu. Dua yang di sini, no punya kerja tu. Api ti masuk di nyosernya tu. Dan itu memang kejadian dan itu terbukti. Kita bisa menceritakan kekurangan orang tersebut supaya dia jangan jadi pemimpin. Kalau dia jadi pemimpin, kita akan mendapatkan mudarat yang lebih besar. Tetapi kita wajib memastikan berita tersebut benar adanya. Kalau tidak, kita zalim kepada orang tersebut. Nah kemudian, ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan sampili kariang. Anda cukup magi lanjo kambo jana ambo. Ambo cilok sepitinya, cilok lah kecil Nabi. Maka si ciloknya tu ambil pitinya tanpa magi tahu kepada Abu Sufyan. Bolehkah seorang istri mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuan suaminya? Boleh, selama itu untuk kebutuhan pokoknya. Karena kalau dia minta izin, tidak dikasih. Nah sekarang silahkan ambil saja. Dan itu bukan mengambil hak yang bukan hak kita. Nah kenapa dibolehkan dalam syariat? Karena yang kita ambil adalah hak kita. Suami wajib mencukupkan kebutuhan pokok istri dan anaknya. Sekarang dia mampu tapi dia tidak berikan, maka si istri mengambil haknya tanpa sepengetahuan dari suaminya. Mengambil yang menjadi hak kita tidaklah dilarang. Melapor kepada suami bukanlah kewajiban. Apalagi suami dan pilih model itu. Kemudian yang terakhir, boleh saja menceritakan aib cacat fisik seseorang kalau memang tujuan kita untuk mengidentifikasi siapa orang yang kita tuju. Kalau tidak dijelaskan siapa orangnya, bisa kanai orang sadanya. Maka untuk identifikasi boleh menyebut aib dan cacat fisik seseorang. Ya kita mencari si fulan yang kakinya patah atau si fulan yang matanya buta sebelah. Kalau tidak disebutkan seperti itu, orang tidak mengenal siapa orang yang kita cari. Adima rumah Haji Fulan di siko, Haji Fulan ku adu berampe, Haji Fulan nan matunya celek, di sini rumahnya, ada. Tapi kalau orang bertanya di rumah si Fulan di siko, rumah si Fulan tu nomor ampe 2 di bawah jalan Bakelok, itu ada rumah, itu rumahnya. Sudah tua keceknya, inyo celek itu berdosa. Kata Imam An-Nawawi, karena tidak perlu lagi disebut aibnya, orang sudah tahu siapa yang kita tuju. Kalau berita yang Bapak Ibu sampaikan itu mengandung keburukan, hukumnya dilarang karena itu mengandung ghibah atau pergunjingan. Namun dengan dalil syar'i pula ada 5 kondisi di mana kita boleh untuk mempergunjingkan seseorang, alias menyebut kekurangannya di belakang orangnya. Kalau menyebut kekurangan orang di depan orangnya, itu bukan bergunjing namanya, itu mengkritik atau menasihati supaya muncul kebaikan dari orang-orang tersebut. Itulah yang harus kita jaga, apalagi di masa-masa sekarang banyak berita yang tersebar. Maka kalau ada berita yang kandungannya kejelekan seseorang, pastikan. Kalau sudah kita pastikan, jangan sebarkan. Kalau kita menyebarkan, masuklah hendaknya dari salah satu yang 5 tadi. Kalau tidak, Bapak Ibu termasuk orang yang suka berghibah, makan daging manusia. Apalagi kalau manusia yang dipergunjingkan manusia yang saleh, maka dagingnya daging beracun. Tunggu saja penyakit sebelum mati. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.